Teman-teman, saya sedang ada di halaman Masjid Agung Kota Sukabumi atau alun-alun. Alun-alun saat ini sedang ada kegiatan aksi damai, aksi kemanusiaan untuk menuntut kemerdekaan Palestina. Ya sebetulnya Palestina itu sudah merdeka sebetulnya ya, cuman karena dizolimi oleh, kalau teman-teman itu lebih banyak mengatakan Israel ya, atau Israel. Tapi dalam terma keagamaan itu disebutnya Bani Israel ya, atau anak-anak cucunya Yakub sebetulnya ya, anak cucunya Yakub. Nah, jadi penindasan ataupun pencaplokan ya sebetulnya, lebih tepatnya pencaplokan tanah Palestina oleh oleh Israel itu sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan kalau kita saksikan ya, apalagi di Gaza itu sampai banyak anak-anak yang semestinya tidak menjadi korban kemanusiaan ya, ini malah menjadi korbanan. Saat ini kita menyaksikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Israel itu pada akhirnya memicu konflik di wilayah tersebut kan. Saat ini kita saksikan perang antara Iran dan Israel masih berlangsung. Nah, ini sebetulnya masalah pencaplokan ini memang tidak layak ya, tidak layak karena narasi keagamaan ataupun narasi atas nama agama atau apapun, ketika menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi mesti mengambil hak milik orang lain, itu tidak disahkan. Agama apapun ya, agama apapun, kecuali ketika agama itu dibumbui oleh nilai-nilai egois ya. Agama yang sifatnya hetnoteis ya, hetnoteis itu menganggap bahwa hanya agamanya saja yang paling benar ya. Punten, hanya agamanya saja yang mereka yakini sebagai bangsa pilihan atau the chosen human ya. Nah, di dalam hukum semesta itu tidak berlaku seperti itu ya. Karena kita hidup di satu planet bumi, maka yang mesti diberlakukan itu bukan merasa bahwa saya sebagai bangsa pilihan, tetapi kita hidup memang mesti sadar bahwa kita hidup ini berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku. Yang dipentingkan atau yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Israel tidak memiliki itu, apalagi Zionisnya ya. Tapi saya tidak akan mengeneralisasi bahwa semua bangsa Yahudi itu jahat ya. Pasti ada yang baik lah. Cuman karena ini ada di wilayah kekuasaan atau di wilayah politik, maka dampak yang dirasakan itu adalah penilaian ya, penilaian seolah-olah bangsa Yahudi yang memang ada kan kelompok Yahudi juga yang menginginkan kemerdekaan agar Palestina merdeka ya, atau bebas lah. Ini Palestina itu sudah merdeka ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi di dalam kehidupan ini ya, kita tidak, apalagi saya ya sebagai orang Sunda, itu tidak mengenal ada bangsa pilihan ya. Tidak ada itu bangsa pilihan, itu hanya narasi keagamaan yang dibumbui oleh syahwat ya. Saya yakin itu syahwat, narasi keagamaan, karena salah satu narasi keagamaan itu muncul pada awalnya itu untuk menyemangati ya kelompoknya atau menyemangati internalnya, sampai bangsa Yahudi mengklaim bahwa mereka sebagai bangsa pilihan bagi Islam ya, apalagi bagi nilai-nilai kemanusiaan. Yang paling penting itu bukan bangsa pilihan ya, tetapi bangsa
yang memang ingin menghargai keadaan atau keberadaan ya eksistensi bangsa-bangsa yang lainnya. Apalagi kalau kita mengkaji sejarah tentang peradaban manusia ya, sejarah peradaban tentang manusia itu mesti dibangun oleh kesadaran tertinggi bahwa kita hidup di satu planet ya, di planet bumi ini. Jadi sangat tidak layak, sangat tidak cocok ketika hidup di satu planet tetapi merasa bahwa bangsanya lah yang paling baik atau sebagai umat pilihan Tuhan. Kan Tuhan itu, apalagi kalau kita memandang bahwa alam semesta manusia ini memang diciptakan oleh Allah ya, jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa Tuhan itu hanya untuk satu bangsa. Tidak bisa ya, tidak bisa. Ya untuk apa kan misalnya Allah menciptakan manusia ketika hanya diklaim bahwa Tuhan itu hanya dikhususkan untuk satu bangsa. Kan ilahi nas, bahwa Allah ini adalah Tuhannya manusia. Nah ada satu kelompok seperti halnya yang diklaim oleh Israel bahwa Tuhan Israel itu hanya untuk bangsa Israel. Yaitu kan narasi keagamaan yang sangat kuno ya. Ya kalau di zaman dulu itu hal yang biasa ya, kalau di zaman dulu itu hal yang umum, hal yang biasa. Maksudnya hal yang biasa itu ketika satu wilayah menyatakan atau mengklaim memiliki satu dewa khusus ya, itu hal biasa ya. Tetapi kalau kita berpikir jernih ya, Allah menciptakan manusia itu bangsa-bangsa, artinya bahwa eksistensi ketuhan ini tidak bisa diklaim hanya milik satu bangsa. Kecuali ya kalau ateis itu kan hal lain ya. Ateis itu tidak perlu membahas masalah keilahian atau ketuhanan ya. Nah jadi ini yang sangat disayangkan, sehingga karena klaim sepihak ini kita menyaksikan lah bagaimana sejarah suku bangsa Yahudi ini selalu menjadi bulan-bulanan bangsa lain ya, karena sikap neraka dawangnya. Yang begitu ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu bentuk dukungan kemanusiaan dari umat Islam yang ada di Indonesia dan khususnya di kota Sukabumi untuk supaya Palestina benar-benar merdeka. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada manusia yang terbelenggu oleh penjajahan. Apalagi kalau kita melihat ketika bayi itu lahir tanpa memakai busana, tanpa memakai baju, tanpa memakai atribut duniawi, itu menandakan bahwa manusia itu memang merdeka. Tanpa busana, kemudian tanpa pakaian, tanpa atribut-atribut lainnya, itu menandakan bahwa manusia memang sejak semula hidup dalam keadaan atau kondisi merdeka. Nah ketika ada satu negara ya, bahkan Israel itu kan negara baru ya, samalah dengan negara bangsa lainnya, kemudian mencaplok tanah dan menindas pemilik tanah sejati hanya karena ada narasi tanah yang dijanjikan ya, itu sangat tidak etis ya teman-teman ya, sangat tidak etis. Karena saya tidak terlalu percaya ya, tidak terlalu percaya itu narasi-narasi yang mengatakan ada tanah yang dijanjikan. Saya sebelumnya menulis status di Facebook bahwa narasi tanah yang dijanjikan itu hanyalah ungkapan kuno yang dikumandangkan oleh manusia-manusia yang memang tidak memiliki lahan. Nah karena tidak memiliki lahan, maka mereka membuat satu narasi tentang adanya tanah yang dijanjikan. Nah, narasi yang dikembangkan itu sebetulnya saya ungkapkan kembali, saya katakan lagi, diungkapkan oleh manusia-manusia atau sekelompok manusia yang memang tidak memiliki lahan. Padahal ketika mereka mengatakan ada tanah yang dijanjikan atau the promised land ya, the promise ya, tanah yang dijanjikan itu dia sedang menginjak tanah ya. Dimanapun langit dijunjung dan bumi dipijak,
itu adalah tanah yang sama ya posisinya. Apalagi kalau kita melihat bumi dalam skala universal, lah tidak ada apa-apanya tuh bumi mah, hanya sebutir debu ya. Tapi ada satu pihak yang mengklaim ada tanah-tanah yang dijanjikan lah, kayak tanah yang apa ya, yang disucikan ya. Itu narasi, sebetulnya narasi keagamaan untuk membatasi ya sebetulnya mah. Nah, ketika kita mengatakan ada tanah yang dijanjikan, maka seolah-olah ada apa namanya, ada harapan untuk menempati tanah itu meskipun bukan milik kita. Nah, karena kalau kita melihat panggung sejarah ya, awal mula kemunculan Bani Israel itu setelah Yakub atau Nabi Yakub ya, yang dijuluki Israel, melahirkan 12 anak kalau tidak salah ya, sampai ada 12 suku bangsa. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, sangat wajar ketika dunia menuntut supaya Palestina merdeka. Andai saja Palestina itu dibebaskan atau merdeka, maka saya yakin ya pada babak-babak kehidupan selanjutnya itu tidak akan ada yang namanya peperangan ya. Karena saat ini, detik ini ya, perang itu dipicu salah satunya oleh itu ya, oleh itu. Nah, kalau kita melihat melihat informasi saat ini, ketika warga negara Israel itu keluar, ternyata mereka itu memiliki kewarganegaraan yang double ya, kayak menjadi warga Amerika, Eropa kan. Nah, ini adalah satu hal yang licik dan picik saya pikir ya. Di satu sisi mereka mengklaim sebagai pemilik tanah di Yerusalem itu, tetapi pada kenyataannya ketika terjadi kecamuk, mereka justru meninggalkan tanah itu. Mestinya ketika mereka itu memiliki kemuliaan, mereka tetap tinggal mempertahankannya, tapi ini malah meninggalkannya. Itu meskipun sebagian saya menilai sifat atau sikap yang pengecut, saya pikirnya. Sama halnya ketika kita mengklaim sayalah pemilik sah kampung ini, kemudian ketika datang orang yang ingin menguasai tanah kita, kemudian malah kita lari ya, itu kan pengecut. Maksudnya kalau misalkan ada saja Yahudi mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka, ya mereka tidak perlu kabur ke Amerika, ke Eropa, ya pertahankan saja. Nah, ini menandakan bahwa mereka adalah bangsa sekuler ya, bangsa yang takut mati, atau bangsa yang tidak memiliki kemuliaan. Mereka itu hanya ingin enak-enaknya saja, hanya ingin nikmatnya saja, tetapi ketika muncul masalah mereka lari dari kenyataan ya. Nah, itu contoh yang tidak bisa atau jangan ditiru oleh kita teman-teman begitu. Saya tidak anti Yahudi ya, apalagi anti Semit, tetapi ketika kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina, kita melihat bagaimana anak-anak Palestina yang semestinya hidupnya seperti ini tuh, ada contoh anak-anak bisa sekolah, bisa menikmati pendidikan, kemudian bisa apalagi hidup layak seperti anak-anak di dunia lainnya. Ini malah mesti menderita akibat perlakuan Zionis ya. Nah, saya tidak akan terlalu banyak menerangkan siapa itu kelompok Zionis ya. Sebetulnya mereka itu kan orang-orang Yahudi keturunan ya, yang tinggal di Eropa dan sejak sekian lama mengalami diaspora, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi juga. Pada akhirnya mereka itu mendapatkan peluang untuk menempati wilayah seperti yang mereka klaim sebagai tanah yang dijanjikan itu sekitar tahun 48 kalau tidak salah ya. Nah, itu teman-teman, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam kehidupan ini
apalagi kita tinggal di planet bumi yang kecil kalau dibandingkan dengan ukuran alam semesta. Jadi kita ini memang tidak ada apa-apanya. Ketika tidak apa-apanya dan selalu merasa kecil, maka jangan mengklaim, karena klaim itu adalah satu kesombongan. Satu kesombongan, apalagi menganggap bahwa saya misalnya orang Sunda ini adalah bangsa pilihan Tuhan, kemudian bangsa terbaik. Itu mah hanya klaim-klaim bodoh yang saya pikir kita terlalu sombong untuk menganggap bahwa kita sebagai bangsa pilihan Tuhan, namun pada kenyataannya kita tidak memiliki keberanian, ya, kemudian kita tidak memiliki alasan untuk mengatakan itu, ya. Jadi beda ya narasi atau diksi yang dikembangkan atau yang dikemukakan oleh kitab Al-Quran. Umatan wasaton kan, bahwa kita ini adalah umat pertengahan, kemudian umat yang terbaik itu adalah umat yang mengembangkan potensi kebaikan. Nah, kalau Quran kan lebih universal dan lebih menyebut bahwa manusia ini sebagai umatan wasaton. Kemudian ada juga umatan wahidah, ya. Umatan wahidah itu adalah umat yang memang satu padu, ya. Kalau kita melihat orang lain itu jangan melihat perbedaannya, tetapi kesatuannya, bahwa kita itu atau persamaannya bahwa kita itu manusia. Entah itu yang kulitnya bule, yang kulitnya sawo matang, atau yang kulitnya biasa-biasa saja, bahwa itu adalah manusia. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi hal yang paling tidak dibolehkan dalam kehidupan itu adalah klaim sepihak bahwa kita sebagai bangsa yang paling baik, bangsa pilihan Tuhan, kemudian orang lain juga memiliki Tuhan kan. Dan saya memandang bahwa siapapun itu, ya, Tuhan di semesta alam itu adalah memang satu, dan Tuhannya manusia. Nah, kita kan tidak boleh membatasi bahwa Tuhan ini hanyalah misalnya sesuai dengan versi kita, tidak boleh begitu, ya. Karena ilahinas, maka kita tidak boleh atau tidak bisa mengklaim bahwa kitalah sebagai bangsa pilihan Tuhan. Itu narasi keagamaan yang sempit. Saya katakan sekali lagi, itu adalah narasi yang dibuat oleh manusia-manusia. Seperti saya katakan tadi tentang tanah yang dijanjikan, itu narasi yang yang dihembuskan kemudian diklaim oleh manusia-manusia yang memang tidak memiliki tanah, yang tidak memiliki lemah cai, yang tidak memiliki kampung halaman. Sehingga bagi keturunannya, hal ini menjadi pemicu untuk menguasai tanah itu. Sama halnya dengan ketika saya mengatakan misalkan kepada anak cucu saya bahwa Sukabumi adalah tanah yang dijanjikan, padahal saya misalnya bukan orang Sukabumi. Dijanjikan kepada kita, maka keturunan kita nanti akan terus menarasikan ini, dan pada akhirnya ketika sudah memiliki kekuatan dan kesempatan atau memiliki peluang, dia akan mencaplok tanah yang dijanjikan itu. Nah, itulah narasi yang sempit, saya pikir. Nah, begitu ya, kan simpel sebetulnya di dunia mah, karena di dunia ini ada hukum transaksi. Ketika kita ingin memiliki tanah, ya beli kan dengan uang, bukan direbut, ya. Suka aya kenehnya anu di kita ganya, utami nama di kampung teh anu gaduh batas tanah di paculan, ya. Kan kalau kita misalkan ingin tanah di dunia ini karena ada hukum transaksional, maka beli atau pinta lah gitunya. Kalau baik hati si pemilik tanah masihan. Nah, setelah kita misalkan meminta sepetak tanah, ulah direbut tanah nulain lah atuh kan gitu. Nah, itu di dunia, ya. Demikian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Meskipun misalnya yang melakukan kesalahan ini adalah orang Sunda, misalnya orang Sunda mencaplok tanah di Jawa,
saya tetap akan mengumandangkan bahwa yang berhak dibela adalah yang tertindas, bukan yang kita bela adalah penindas. Tidak ada kamusnya ya dalam kehidupan kita ini untuk membela manusia penindas. Kita akan membela yang tertindas ya. Apalagi yang tertindas karena mereka tidak mengetahui apa-apa ya. Tiba-tiba sehingga anak kecil kan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harus menjadi korban kemanusiaan. Begitu teman-teman, nuhun.